Puji Tuhan. Haleluya. Kita ada di sini semua cuma karena Tuhan. Tuhan sudah sertai kita. Tuhan tuntun kita. Dan Tuhan layakkan kita. Kita ada di hadirat Tuhan. Pagi hari ini kita diberi kesempatan. Mari kita bawa hati kita. Kita kasih yang terbaik untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bangga kami punya Allah yang seperti Engkau. Kami bersyukur buat setiap kesempatan yang Kau taruh dalam hidup kami. Kami mau pakai untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, hadirlah di tengah-tengah kami pagi hari ini. Segenap hati kami, segenap perhatian kami, segenap fokus kami mau berikan untuk Engkau, Allah kami yang maha tinggi. Kami bangga punya Allah yang seperti Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hadirlah di tengah-tengah kami dan memberkati setiap hati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Yesus
Kenapa kita bangga punya Tuhan? Karena di dalam nama Tuhan Yesus ada kuasa yang disediakan untuk kita, orang-orang yang percaya. Amin. Puji Tuhan. Kita mau katakan, di dalam nama Tuhan Yesus ada kuasa. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Amen. Di dalam nama Tuhan Yesus ada kuasa. Namanya Tuhan, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Amin. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Yesus kita, Tuhan kita, di dalam Dia ada nama di atas segala nama. Nama Yesus, nama yang sanggup menyembuhkan, nama yang sanggup membangkitkan. Dan di dalam nama Yesus ada berkat-berkat yang disediakan untuk kita. Puji Tuhan, mari kita katakan, di dalam nama Yesus, nama atas segala nama. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk dalam nama itu, Yesus Tuhan segala Tuhan. Katakan, nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada
dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan untuk kita semua. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Sekali lagi, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Di dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Amin. Puji Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Silakan duduk, Bapak Ibu Saudara. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami percaya ada kuasa waktu kami menaikkan puji-pujian kami Tuhan. Kami percaya di dalam hadirat-Mu kami temukan mujizat. Kami temukan jawaban dari setiap doa kami. Terima kasih. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku. Tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Seruan
kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa, mengalih kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Tuhan, hanya dekat kepadamu Tuhan, kami rasakan tenang. Hanya dalam namamu kami rasakan kuasamu Tuhan. Dari tempat maha tinggi. Mari kita bangkit berdiri. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa, dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa, ku kan tenang bersamamu Bapa, tenang bersamamu Bapa. Haleluya. Bersama dengan Engkau Tuhan, bersama dengan Engkau dalam hadirat-Mu, kami temukan ketenangan, kami temukan jawaban doa, kami temukan kekuatan, kami temukan Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Terima kasih buat kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Saatnya kami akan dengarkan firman-Mu Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk pemberitaan firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Lewat hamba-Mu, kami semua yang ada di ruangan ini, tidak terkecuali, kami semua diberkati Tuhan. Berkati pemberitaan firman-Mu Tuhan. Biar Engkau yang berotoritas, Engkau yang berbicara lewat hamba-Mu Tuhan. Makasih Tuhan, kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa kabar pagi ini? Apa kabar pagi ini? Mari beri kemuliaan bagi Allah. Dia yang layak ditinggikan, Dia yang layak dimuliakan, dan kemuliaan
hanya bagi Tuhan. 2 tahun lamanya kita mengalami satu krisis dalam hidup ini dengan adanya pandemi, masa pandemi COVID-19. Banyak orang merasa kehilangan sesuatu di dalam masa yang sangat menakutkan. Banyak orang kehilangan sebuah pekerjaan. Banyak orang kehilangan keluarga yang dicintai karena COVID-19. Banyak orang kehilangan sukacita karena mereka tidak bisa kemana-mana dan hanya stay at home. Hal ini membuat banyak orang tidak bisa bersukacita dan menikmati dan bersyukur buat segala apa yang Tuhan buat. Tapi hari ini pemazmur mengajak kepada kita untuk kita tetap menjadi orang-orang yang harus tetap mengucap syukur di dalam segala hal. Hari ini Tuhan akan memberikan kepada kita sebuah hal yang indah, bahwa kuasa-Nya sanggup membebaskan umat-Nya. Kuasa-Nya sanggup membebaskan umat-Nya. Apa arti kuasa dari Tuhan sanggup membebaskan umat-Nya? Kita lihat di dalam Mazmur pasal yang ke-103, ayat yang kedua sampai ayat yang kelima. Mazmur pasal yang ke-103, ayat yang kedua sampai ayat yang kelima. Demikianlah bunyi firman Allah. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, janganlah lupakan segala kebaikan-Nya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Pemazmur mengajak jiwanya untuk bersyukur kepada Tuhan. Walaupun pemazmur mengalami banyak hal yang tidak mengenakan terjadi dalam hidupnya. Baik waktu susah, baik waktu senang, pemazmur alami pergantian waktu. Dan dengan berjalannya waktu, pemazmur tetap mengajak jiwanya untuk bersyukur kepada Tuhan. Bagaimana pemazmur bisa mengajak jiwanya untuk bersyukur kepada Allah? Kalau pemazmur memiliki hati yang sudah dibentuk oleh Allah. Hati yang sudah dibentuk oleh Allah, itu yang mendasari pemazmur bisa mengajak jiwanya untuk bersyukur kepada Allah. Hati yang bagaimana? Yang bisa memuliakan Allah. Hati dalam bahasa Yunani dikatakan kardia, yaitu pikiran, perasaan, kemauan, kehendak yang menyesatkan dalam hati harus dimatikan. Pikiran dan perasaan dan kemauan dalam hati ini harus dimatikan. Yang muncul adalah peranan kuasa Roh Kudus, supaya peranan Roh Kudus ini lebih dominan di dalam setiap langkah hidup kita. Dalam menghadapi hidup yang penuh dengan tantangan, Allah minta kepada kita untuk kita tidak memakai cara pandang kita sendiri untuk melihat masalah itu. Jangan sampai kita memakai pikiran kesendiri, tetapi kita memakai cara pandang yang berdasarkan firman Tuhan. Kalau cara pandang kita berdasarkan firman Tuhan, kalau cara pandang kita berdasarkan firman Allah, maka kita tidak menjadi orang-orang yang mengeluh, marah, menggerutu dengan apa yang sedang terjadi. Perasaan-perasaan daging, logika yang menonjol itu tidak akan bisa mempengaruhi dalam setiap kita menjalani hidup ini. Kita tidak menjadi orang-orang yang marah dengan Allah, dengan apa yang sedang kita hadapi. Kita tidak mengambil jalan pintas dengan apa yang Tuhan sedang lakukan.
kita. Dan Allah minta kita untuk menjadi orang-orang yang tidak keluar dari rencana Allah. Kita tidak gampang marah, kita tidak gampang menyalahkan Allah, dan kita tidak gampang mengambil jalan pintas. Oh, Tuhan gak tolong aku, Tuhan gak dengar doaku, Tuhan gak jawab doaku. Kita lari dari Tuhan dan kita mengambil jalan pintas dengan menyembah berhala. Percaya kepada ilah lain dan tidak percaya kepada Allah. Tapi kalau hati yang sudah dibentuk oleh Allah, Roh Kudus itu lebih dominan dalam setiap hidup kita, maka kita tidak akan menjadi orang-orang yang menyalahkan Allah dalam situasi dan kondisi yang tidak baik sekalipun yang sedang ada dalam hidup kita. Tetapi peranan Roh Kudus yang lebih dominan itu akan membawa kita menjadi orang-orang yang sabar dalam menghadapi hidup yang penuh dengan tantangan, warna hidup yang tidak menentu, keadaan bumi yang tidak menentu. Kita tidak menjadi orang-orang yang menyalahkan Allah, tetapi karena peranan Roh Kudus ada dalam setiap hidup kita, kita menjadi orang yang sabar. Sabar menanti jawaban Allah. Kita menjadi orang-orang yang tetap setia kepada Allah, tidak undur dari Allah. Dan kita tetap percaya bahwa Allah akan menjawab dan menyelesaikan setiap permasalahan kita. Kalau Roh Kudus ada, maka karakter atau sifat-sifat kita yang gak baik dikikis oleh kehadiran Allah itu. Kita menjadi orang-orang yang memiliki hati seperti Yesus, menjadi ciptaan yang baru. Dalam Yehezkiel 36 ayat 26 berkata, hati yang keras diubah menjadi hati yang taat. Mengapa hati yang keras bisa dirubah menjadi hati yang taat? Karena Allah berkata, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru dalam batinmu. Bagian hati yang paling dalam batin kita ini dirubah oleh Allah, dibentuk oleh Allah dengan kehadirannya, dan itu yang membuat peranan Roh Kudus lebih dominan dalam setiap gerak kita, sehingga kita memiliki pola hidup, pola pikir seperti Allah. Dan itu membawa kita menjadi orang-orang yang selalu bersyukur kepada Tuhan dalam situasi dan kondisi apapun. Mazmur 136 ayat yang pertama berkata, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Di tengah-tengah masa yang sulit sekalipun, kalau peranan Roh Kudus ada dalam setiap hidup kita, maka kita akan berkata kepada Allah seperti pemazmur berkata, bersyukurlah kepada Tuhan. Pemazmur mengajak jiwanya selalu bersyukur, dan kita pun sebagai jemaat Alfa Omega, Allah minta kita untuk tetap menjadi orang-orang yang bisa mengajak jiwa kita selalu bersyukur kepada Tuhan. Mengapa selalu bersyukur kepada Allah? Sebab bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kita semakin yakin bahwa selama-lamanya kasih setianya itu baik bagi kita. Hal inilah yang membuat kita sebagai umat Allah harus tetap bersyukur di dalam segala perkara. Mengapa kita harus bersyukur dalam segala perkara? Yang pertama, karena rencana Allah itu baik bagi umatnya. Mazmur 136 ayat 5 dan 6. Kepada Dia yang menjadikan langit dengan kebijaksanaan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menghamparkan bumi di atas air, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Luar biasa bukan? Allah menjadikan langit dengan kebijaksanaan, dan Allah menghamparkan bumi di atas air. Kalau bumi dijadikan Allah di bawah air, apa yang terjadi? Semua makhluk di bumi ini akan tenggelam. Tetapi Allah mengatur cakrawala ini tertata dengan rapi. Dalam Mazmur 136 ayat 8 dan 9 dijelaskan lebih lengkap.
matahari untuk menguasai siang, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bulan dan bintang-bintang untuk menguasai malam, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Matahari diciptakan pada waktu siang, bulan pada waktu malam. Tertata rapi, ada terang karena sinar matahari menerangi bumi. Ada cahaya di waktu malam karena bulan diciptakan oleh Allah. Dan kita akan melihat semuanya diatur oleh Tuhan. Ini membawa pengertian kepada kita bahwa Allah mengatur cakrawala dan bumi dengan baik dan sempurna. Allah tidak ngawur, tidak salah untuk mengatur cakrawala dan bumi. Dia mengatur dengan sempurna. Demikian juga Dia, Yesus, akan atur langkah hidup kita dengan baik dan sempurna. Mazmur 136 ayat yang ke-25. Dia memberikan roti kepada segala makhluk, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dia memberikan roti kepada segala makhluk, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Tuhan itu luar biasa, saudara. Dia berkata, aku memberikan roti untuk segala makhluk. Tuhan tidak berkata, aku memberikan roti kepada segelintir orang. Aku memberikan roti kepada orang yang cakap. Aku memberikan roti kepada orang yang lebih baik. Tidak. Segala makhluk. Siapa yang percaya kepada Allah, Dia memberikan roti kepada segala makhluk. Artinya Tuhan menyediakan berkat jasmani dalam setiap hidup kita. Kita dipelihara Allah. Kita tidak ditinggalkan Allah. Kita ada di dalam pimpinan Allah. Rancangan Allah luar biasa bagi kita. Dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11 berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Luar biasa. Dunia boleh menakutkan, tapi engkau punya Yesus yang pagi ini tidak pernah berubah dengan rancangan dalam hidupmu. Masa depan yang penuh dengan harapan. Artinya memberi masa depan yang baik. Dalam bahasa yang lain dikatakan memakmurkan kita. I will make you prosper. Aku akan membuat kamu makmur, berhasil dan beruntung. Membuat kita makmur, berhasil dan beruntung artinya diberkati dengan limpah. Dengan apa? Kesembuhan. Bukan sakit penyakit. Bukan berarti tubuh ini kuat. Tubuh ini sangat rentan. Tubuh manusia ini lemah. Saat kadang-kadang kita sakit. Tapi kuasa Tuhan yang membebaskan itu sanggup menyembuhkan penyakit kita. Dia juga akan memberkati kita, bukan dibuat kekurangan. Banyak cara Allah untuk melakukan tanda ajaib dan memberkati kita. Banyak cara Allah untuk melakukan tanda ajaib untuk memberkati kita dan mencukupkan kita. Dan kita tidak akan kekurangan. Karena rencana Allah baik, Dia juga menampilkan kebahagiaan, bukan penderitaan bagi setiap umatnya. Dia memberikan sukacita, kebenaran-kebenaran firman-Nya. Janji firman-Nya itu sanggup mengubah duka cita, mengubah segala sesuatu yang mungkin menutup sukacita kita. Tapi kebahagiaan firman itu yang mampu membalikkan pandangan kita untuk menjadi orang-orang yang berbahagia. 100% setiap waktu Allah tidak pernah berubah dengan janjinya. Walaupun bumi berubah, dunia berubah, Allah tidak pernah berubah dengan janjinya. Amin. Berikan kemuliaan bagi Allah. Dia yang dahsyat dan ajaib itu 100% setiap waktu janjinya tidak pernah berubah.
Luar biasa Allah kita. Selain Dia mengatur cakrawala, bulan, bintang, matahari, bumi dan lautan, Dia juga mengatur langkah hidup saudara dan saya dengan berkat rohani dan jasmani. Sekarang bagaimana kuasa Allah dapat membebaskan masalah-masalah kita sehingga kita memperoleh sukacita? Yang pertama, untuk kita bisa melihat kuasa Allah membebaskan masalah-masalah kita dan kita menjadi orang-orang yang memiliki sukacita, kita harus melibatkan kuasa Allah. Sekali lagi saya katakan, libatkan kuasa Allah. Mengapa perlu melibatkan kuasa Allah? Sebab yang pertama, Allah itu Allah yang menyembuhkan. Dalam Keluaran 15 ayat 26 berkata, firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya, dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka Aku Tuhan tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab Aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Ini perkataan Allah, ini firman Allah. Kalau kita dengar firman Allah, melakukan perintahnya, Tuhan tidak akan menimpakan penyakit yang pernah ditimpakan kepada orang Mesir. Walaupun kita kadang-kadang sedang diizinkan mengalami sakit penyakit, tapi oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita menjadi sembuh karena apa? Kuasa Allah, bukan karena kehebatan kita. Dan kuasa Allah itu benar-benar sanggup menyembuhkan penyakit umatnya. Kita lihat sebuah kisah dalam Matius pasal 9 tentang seorang perempuan yang meleleh darah 12 tahun lamanya. Dia sudah berobat ke tabib, mengeluarkan biaya banyak, tidak sembuh. Tetapi perempuan ini memiliki iman pada waktu dia mendengar Yesus. Dia menghampiri Yesus. Pada waktu Yesus akan datang di rumah kepala ibadat, perempuan itu lalu mendekati Yesus dan rombongan pada waktu Yesus akan menuju ke rumah kepala ibadat yang anaknya sudah mati. Perempuan itu berkata, aku mendengar Yesus. Aku percaya Yesus bahwa Dialah Mesias Tuhan yang bisa menyembuhkan penyakitku. Imannya tumbuh. Dan dia berkata di dalam Matius 9 ayat 21, asal ku jamah jumpai Yesus, aku akan sembuh. Pada waktu kerumunan orang banyak itu, perempuan itu tertatih-tatih karena kondisinya 12 tahun meleleh darah. Tentu keadaannya sangat lemah dan dia tidak berdaya. Tapi imannya yang membuat perempuan ini berdaya menghampiri Yesus. Pada waktu dia mendekati Yesus di antara kerumunan orang banyak, dia bilang, asal ku jamah jumpa Yesus, aku pasti sembuh. Karena kerumunan orang banyak, dia tidak bisa memeluk Yesus. Dia bisa hanya memegang ujung jubah Yesus. Dia hanya memegang ujung jubah Yesus. Tapi imannya berkata, aku pasti sembuh. Saat perempuan itu menjamah ujung jubah Yesus, seketika itu lelehan darahnya berhenti. Bukan esok, bukan lusa, bukan berapa tahun lagi. Now, saat itu lelehan darahnya berhenti dan perempuan itu disembuhkan oleh Allah. Mengapa perempuan itu disembuhkan? Karena Allah merasa ada sesuatu getaran yang saat perempuan itu memegang jubah Yesus. Dikatakan dalam ayat 22, teguhkanlah hatimu hai perempuan, imanmu telah menyelamatkan kamu. Imannya telah menyelamatkan perempuan itu. Iman perempuan itu yang telah menyembuhkan penyakitnya. Yesus tidak berkata kekayaanmu yang menyembuhkan penyakitmu, kekuatanmu yang bisa menyembuhkan penyakitmu,
keterampilanmu yang bisa menyembuhkan penyakitmu. Tidak. Tapi iman. Iman dari perempuan itu. Dan ada kuasa Allah yang berimpartasi dengan iman perempuan itu. Sehingga perempuan itu sembuh. Mungkin pagi ini engkau berkata, aku tidak seperti perempuan itu. Aku tidak memiliki penyakit meleleh darah 12 tahun. Tapi mungkin ada penyakit lain yang mungkin menggerogoti tubuhmu. Dan dokter berkata, tidak akan sembuh. Tapi ingat hari ini, tangannya yang berkuasa, bilurnya yang berkuasa itu sanggup juga menyembuhkan penyakitmu. Asal engkau beriman kepada Allah. Di tempat duduk pun di tempat ini, sebelum engkau keluar dari gereja, kuasa Allah akan berimpartasi dengan imanmu. Dan engkau juga akan disembuhkan. Mungkin engkau juga mengalami bukan secara fisik, tapi imanmu sakit. Engkau kecewa. Engkau tidak mendapatkan kekuatan dalam menghadapi hidup. Atau mungkin keuanganmu sakit hari-hari ini. Dengan adanya pandemi 22 tahun. Ekonomimu susah. Ingat, pegang kuasa itu. Ambil kuasa itu. Nikmati kuasa itu. Dia sanggup memulihkan ekonomimu. Dia sanggup memulihkan hidupmu. Dia sanggup memulihkan apa yang hilang di dalam hidupmu. Seperti apa yang Tuhan lakukan bagi perempuan ini. Sehingga perempuan ini disembuhkan Allah. Kalau kita melibatkan kuasa Allah, apa dampaknya? Apakah cukup kita melihat Allah itu menyembuhkan? Yang kedua, kalau kita melibatkan kuasa Allah, kita akan melihat Allah itu sebagai sumber pengampunan. Allah itu sebagai sumber pengampunan. Mazmur 86 ayat yang kelima. Sebab Engkau ya Tuhan, baik dan suka mengampuni, dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Tuhan itu baik, suka mengampuni, dan berlimpah kasih setia. Kita bersyukur kalau hari ini kita ada di tempat ini. Lewat karya penebusannya yang luar biasa. Kita sebetulnya adalah orang-orang yang berdosa akibat dari manusia pertama jatuh dalam dosa. Tapi lewat penebusan karyanya, kita diampuni dosa. Berlimpah kasih setia. Dan kita diselamatkan. Kita ada di tempat ini oleh karena kebaikan Allah. Allah itu panjang sabar, murah kasihnya. Dibuktikan dalam Mazmur 103 ayat yang ke-12. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Timur dan barat, mana bisa ketemu timur dan barat? Itu digambarkan kasih Allah. Tidak dapat dicerna oleh akal kita. Inilah wujud kasih Allah bagi umat manusia. Dia sumber pengampunan, dia luar biasa, dia berlimpah kasih setianya. Mungkin kita berkata, aku orang yang bejat, aku orang yang sudah rusak, aku orang yang melakukan kejahatan, apakah aku layak diampuni? Ingat, sejauh timur dari barat, dilupakannya, dijauhkannya pelanggaran kita. Saat kita bertobat, saat kita datang kepada Allah, kasih Allah itu dilimpahkan bagi kita. Dan kita dijadikan orang-orang yang sangat berarti, orang yang sangat mulia. Karena Allah itu berlimpah kasih setia. Kita melihat bagaimana Allah sumber pengampunan itu dibuktikan dalam tentang pertobatan tentang Saulus. Dalam Kisah Rasul pasal yang ke-9 kita melihat bagaimana kehidupan Saulus sebelum dibentuk jadi Paulus. Saulus dulu memperoleh kuasa penuh dari imam. Mendapatkan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama Yesus. Hidupnya rusak, menganiaya orang Kristen. Tapi ingat, Tuhan mengampuni Saulus. Dengan apa? Memakai Ananias. Dengan cara Allah yang ajaib, memakai Ananias untuk pergi ke rumah Yudas yang terletak di jalan lurus di kota Damsyik. Sehingga Saulus
diubah jadi Paulus. Mengapa Tuhan pilih Saulus? Kita lihat Kisah Rasul 9 ayat 15. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Luar biasa. Mungkin di hadapan manusia, Saulus orang yang rusak, yang tidak berarti. Banyak orang mungkin mencibir Saulus, oh hidupmu dulu seperti itu. Tapi ingat, kenapa Tuhan ubah Saulus jadi Paulus? Firman Tuhan berkata, pergi Ananias, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku. Allah sumber pengampunan, rancangannya tidak pernah dapat dirubah oleh manusia yang mungkin banyak membuat orang terpuruk dengan perkataan, dengan tindakan yang sepertinya menyudutkan manusia yang sudah tidak baik, yang hidupnya rusak. Tapi kita lihat Yesus, dia penuh kasih. Dia berkata kepada Ananias, ini alat pilihan bagiku. Tuhan tidak memilih yang baik, tapi justru Saulus yang tidak baik dirubah jadi Paulus. Menceritakan keajaiban Allah, menulis banyak kitab dalam firman Allah. Paulus dirubah jadi Allah, dibentuk oleh Allah, jadi laskarnya Kristus, jadi muridnya Kristus. Karena apa? Paulus sudah ditetapkan jadi alat bagi pilihan Allah untuk menceritakan ke banyak-banyak orang. Karena Saulus mau bertobat, maka dia dirubah jadi Paulus. Kalau kita mau merendahkan diri dan bertobat, dia juga ubahkan hidup kita. Dia akan jadikan kita tetap jadi orang-orang yang berarti. Asal kita juga bisa mengampuni orang lain. Mungkin kita juga pernah merasa disakiti oleh orang lain. Tapi belajar seperti Yesus yang mau mengampuni Saulus jadi Paulus. Kita belajar juga mengampuni orang lain yang mungkin melukai kita. Mungkin mulai melakukan yang tidak baik sama kita. Ampuni. Supaya apa? Rancangan Allah yang baik, rencana Allah yang baik dalam setiap hidup kita tidak pernah berubah. Karena kita bisa menjadi orang-orang seperti Yesus yang suka mengampuni orang lain. Kalau kita melibatkan kuasa Allah, Allah itu dahsyat dan ajaib. Sebab dia Allah yang menyembuhkan. Yang kedua, dia Allah sumber pengampunan. Dan yang terakhir, kalau kita melibatkan kuasa Allah, Allah itu kasih. Kenapa Allah itu kasih? Dalam Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Menerima kasih Allah adalah wujud dalam penebusan melalui Allah. Hidup kita dipulihkan kepada Allah dan ditebus dari kebinasaan. Dia yang Allah rela menghambakan dirinya jadi manusia. Dia yang tidak bercacat. Dia yang tidak berdosa. Dijadikan dosa karena kita. Dia Allah mau menghambakan diri menjadi seperti manusia, punya perasaan. Pada waktu dia disalib, kepalanya diberi mahkota duri, darah mengalir, lelehan-lelehan darah mengucur di kepalanya. Secara manusia, Yesus merasakan sakit yang luar biasa. Kedua tangannya dipaku, keluar darah. Kakinya dipaku, keluar darah.
Lambungnya ditusuk, keluar air dan darah. Pengorbanannya yang begitu mahal. Sampai dia berkata, Allahku, Allahku, jangan tinggalkan aku. Di dalam penebusan yang sangat mahal, dia tetap taat. Dia memiliki kasih supaya apa? Wujud pengenalan kasih itu nyata bagi manusia. Dan setiap manusia yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita sebetulnya masuk dalam penghukuman. Kita tidak terima anugerah Allah. Tapi lewat penebusan Kristus yang suci dan mahal, kita semua dijadikan orang-orang yang berarti. Sebab itu saudara sadar, dalam hidup ini, mari kita menjadi orang-orang yang menghargai kasih itu. Dalam Yeremia 9 ayat 24 berkata, tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Allah minta jemaat Alfa Omega dan semua para pendengar online dimanapun berada, jangan kita bermegah dengan apa yang kita miliki. Jangan kita bangga dengan apa yang kita raih. Kita ada itu semua karena kasih Allah. Tanpa penebusan Allah, kita tidak menjadi manusia yang berarti. Kita akan menjadi manusia yang binasa. Tapi lewat pengerbunannya, lewat penebusannya, kita jadi orang-orang yang berarti. Kita tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab itu Allah minta kita tidak menjadi orang-orang yang sombong. Kalau saudara ada di tempat ini satu dengan yang lain, mari kita sama-sama memiliki kasih satu dengan yang lain. Jangan sampai kita merendahkan orang lain. Jangan sampai kita berkata, oh aku lebih baik dari mereka. Jangan sampai kita berkata, oh aku sukses karena aku. Kalau engkau diberkati, itu lewat penebusan karya Kristus menyelamatkanmu. Kalau engkau bisa bermain musik dengan banyak talenta, itu juga semua karena kasih Allah akan hidupmu dijadikan berarti. Kalau engkau diberi kesehatan sampai hari ini, itu bukan karena engkau memiliki semua dan engkau sehat, tapi karena bilur-bilurnya selalu dialirkan setiap hari dalam tubuhmu, dan engkau dibuat sehat. Mari jemaat Alfa Omega dan para pendengar online dimanapun berada, kalau engkau diberkati, katakan kepada Tuhan, Tuhan, ini karena engkau, karena kebaikan. Kalau engkau mampu melakukan segala sesuatu, memiliki banyak talenta, katakan terima kasih Tuhan. Kalau engkau sehat sampai hari ini, katakan kepada Tuhan, terima kasih Tuhan, engkau baik. Allah tidak mau kita jadi orang-orang yang sombong. Tapi firman Allah berkata, siapa yang bermegah, baiklah bermegah karena Tuhan. Semua karena Tuhan. Kalau tidak boleh menjadi orang-orang yang sombong, maka kita harus menjadi orang-orang yang rendah hati. Kalau Allah itu kasih, mari belajar menjadi orang-orang yang suka mendengar dan merenungkan firman Allah. Renungkan firman Allah dan berkata, Tuhan, kuasa-Mu yang membebaskan aku dari sakit penyakit karena Engkau Allah menyembuhkan. Kuasa-Mu yang membebaskan aku sebab Engkau Allah sumber pengampunan yang mengampuni aku, yang menjadikan aku orang-orang berarti. Karena Engkau Allah yang berkuasa, aku juga melihat wujud kasih-Mu lewat penebusan-Mu dan menjadikan aku berarti sampai hari ini.
Dan kalau kita menjadi orang-orang yang rendah hati, kita akan menyenangkan Allah. Orang yang rendah hati dalam bahasa Ibrani dikatakan anaf atau nidi. Orang yang perlu Tuhan. Yang kedua, memiliki pengertian merasa miskin atau hina atau butuh Tuhan setiap waktu. Orang yang melihat dan merasakan kasih Allah. Dia tidak akan bangga dengan apa yang dia miliki. Dia tidak bangga dengan apa yang dia raih. Dia tidak akan menjadi orang-orang yang sombong. Dia tidak akan menyepelekan Allah. Dia tidak akan menyia-nyiakan kesempatan yang Allah beri. Tapi dia menjadi orang-orang yang perlu Tuhan. Aku perlu Engkau Tuhan. Dalam sehat, dalam sakit, dalam keberkatan. Atau pada waktu kita sedang diuji, tetap katakan aku perlu Engkau. Aku butuh Engkau Tuhan. Dan akhirnya orang yang rendah hati akan memiliki suasana hati yang gundah gulana apabila melihat orang lain yang memerlukan. Artinya orang yang melihat wujud kasih Allah itu nyata dalam hidupnya, dia akan menjadi orang-orang yang suka memberi alias tidak kikir. Dia tidak berkata ini kekayaanku. Tahun ini aku memiliki kekayaan 200 juta. Tahun depan harus 400 juta. Itu tidak salah. Tapi itu bukan menjadi moto perjalanan hidup orang-orang yang merasakan kasih Allah. Tapi semakin dia diberkati, semakin dia akan berkata, Tuhan ini milikmu. Aku mau menyenangkan Engkau. Saya bangga dengan sebuah kesaksian. Ada seorang anak Tuhan yang diberkati Tuhan luar biasa. Tapi pada waktu dia memberi sesuatu kepada hamba Tuhan, dia orang yang diberkati. Tetapi ada sebuah kalimat yang selalu dinyatakan dalam setiap apa yang dia lakukan. Ini Pak Pendeta, hanya sedikit berkat yang saya berikan. Padahal bukan sedikit berkat, banyak. Tapi dia bilang hanya sedikit berkat. Itu satu tanda anak Tuhan itu merasakan Tuhan itu baik dalam hidupnya. Mari kita belajar menyikapi hidup ini. Dan menjadi orang-orang yang memiliki kasih. Bukan hanya sebagai satu suara yang kita kumandangkan. Tetapi aplikasikan kasih dalam hidup sehari-hari. Mari berbagi kasih kepada orang-orang yang memerlukan. Mari melakukan yang baik bagi rumah Allah. Supaya tabungan-tabungan yang engkau siram di bumi ini akan menuai saat engkau tinggalkan dunia ini. Engkau menikmati tabungan yang luar biasa di surga. Sebab firman Allah berkata, apa yang engkau tabur akan engkau tuai. Jikalau engkau tidak jemu berbuat baik. Akhirnya orang-orang yang memiliki kasih, dia akan menjadi orang-orang yang berubah dari Tuhan. Kita lihat tentang Sakeus. Sakeus setelah diubahkan oleh Allah, terima anugerah Allah. Apa yang dilakukan oleh Sakeus? Dalam Lukas 19 ayat yang ke-8 dikatakan, tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Setelah Sakeus bertemu dengan Allah, setelah Sakeus menerima kasih Allah, di dalam ayat yang ke-5 Tuhan berkata, Sakeus turunlah, aku mau di rumahmu, aku mau datang di rumahmu. Sakeus orang yang berdosa, pemungut cukai, yang tidak baik, yang melakukan kejahatan pada banyak orang. Tapi Yesus mau pada waktu Sakeus berada di atas pohon, Sakeus turunlah, aku mau datang di rumahmu. Sakeus dijadikan orang berarti oleh Tuhan. Pada waktu Sakeus terima kasih Allah, perubahan terjadi dalam hidup Sakeus. Dia yang dulunya memeras harta orang, hidupnya nggak baik, sekarang dia berkata, apa yang pernah aku lakukan, aku akan kembalikan kepada orang-orang yang sudah aku peras. Aku akan berikan kepada orang-orang yang tidak punya. Aku akan kembalikan 4 kali ganda dari semua orang yang kuperas hartanya. Perubahan terjadi. Perubahan terjadi dalam hidup Sakeus.
Karena Sakius menerima wujud kasih Allah. Akhirnya setelah kita mengalami atau menerima kuasa Tuhan, apa yang hendak kita balas dan berikan kepada Tuhan? Apa yang kita lakukan? Apakah kita hanya berhenti dan tidak melakukan apa-apa? Tapi Tuhan minta kuasa yang membebaskan pagi ini, menjadikan kita umat manusia yang berarti. Yang pertama, untuk kita membalas kebaikan Allah, kita akan menjadi orang-orang yang bergemar kepada Tuhan. Apa artinya bergemar kepada Tuhan? Mazmur 119 ayat yang ke-16. Aku akan bergemar dalam ketetapan-ketetapanmu. Firman-Mu tidak akan kulupakan. Orang yang menerima kasih Allah pasti akan membalas kebaikan Allah. Dia akan berkata, aku bergemar. Orang yang menerima kasih Allah, dia tidak akan bergemar bermain online, game online. Tidak dia bergemar melihat hal-hal yang gak baik. Dia bergemar akan ketetapan-ketetapan-Mu. Dia rindu firman Allah ini menguatkan dia. Dia rindu firman Allah meneguhkan dia dan menjadikan dia berarti. Sebab dia sudah terima wujud kasih Allah. Dia akan menjadi bergemar akan firman Allah. Dan firman ini tidak pernah terlupakan. Dan akhirnya apa? Yang dilakukan selain dia bergemar, dia akan menjadi umat Allah yang mempersembahkan korban bagi Tuhan. Mazmur 116 ayat 17 dan 18. Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan, akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Apa yang sudah kita lakukan selama ini? Apa yang kita sudah beri kepada Tuhan? Lewat penebusannya yang mahal. Apa nasar yang kita sudah pernah katakan kepada Tuhan? Mari lakukan yang terbaik bagi Allah. Beri yang terbaik bagi Allah. Supaya apa? Rencana Tuhan itu baik dalam hidup kita. Kalau rencana Tuhan itu baik, Dia pasti membawa kita dalam menghadapi hidup yang penuh dengan tantangan ini. Kita tetap dibawa pada satu kemenangan. Sebab kemenangan yang dari Allah itu terus tidak pernah berubah sampai kesudahan alam. Sebab apa? Sebab Ia adalah Allah yang menyembuhkan. Dia Allah sumber pengampunan. Dan Dialah Allah itu kasih. Matius 28 ayat 20b berkata, Aku menyertai senantiasa. Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudara takut menghadapi hidup? Ingat, Dia berkata, aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Tahun 2022, percayalah, penyertaan Tuhan sempurna bagi hidupmu. Mari kita bangkit berdiri. Kita mau datang percaya kepada Tuhan. Kita mau imani janji Allah pagi ini. Kita mau berkata kepada Tuhan, Tuhan, Engkau Allah yang menyembuhkan aku. Kalau engkau sakit pagi ini, taruh tangan kirimu di dada. Angkat tanganmu. Dia ada di sini. Dia sedang melepas mujizatnya pagi ini. Dan dia sedang bergerak dengan mujizatnya. Kalau engkau kehilangan sukacita, Dia akan pulihkan hidupmu dan kembalikan sukacita. Kalau engkau sedang tertutup jalan pekerjaan ekonomimu, Dia sanggup membuka jalan. Kalau mungkin kau berkata, aku tidak berarti, aku jadi orang yang tidak layak, pagi ini Dia akan layakkan engkau. Sebab Dia mengampunimu. Tundukkan kepala, Dia ada di sini. Jangan batasi kuasa Allah. Kalau Allah bisa menyembuhkan perempuan yang meleleh darah 12 tahun lamanya,
Kalau Allah bisa mengubah hidup Saulus jadi Paulus, dipakai Allah luar biasa. Kalau Allah yang kasih menebus kita dari kebinasaan dan terima janji hidup yang kekal, menjadikan manusia kita berarti, pagi ini Dia jadikan kita berarti. Katakan, aku percaya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib rajin kerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya. Aku percaya ada mujizat. Kalau saudara percaya, mujizat itu terjadi pagi ini. Kalau kau yakin Yesusmu dahsyat dan ajaib, luar biasa, Dia tidak pernah berubah, maka mujizat itu akan terjadi saat berada di rumah Allah. Dia tidak dapat dibatasi ruang, gerak, dan waktu. Dia tetap Allah yang ajaib. Saya mau berkata kepada saudara hari ini, siapa yang yakin mujizat itu ada? Angkat tanganmu. Siapa yang percaya Yesus ada di tengah-tengah ruangan ini? Dia sedang bergerak untuk menyatakan keajaibanmu. Apa yang sedang engkau butuhkan hari ini? Dia melihat, Dia mendengar, dan Dia tahu. Kalau engkau yakin, sebelum keluar dari tempat ini, kuasa Allah itu sudah mengubah hidupmu. Kuasa Allah sudah menyembuhkan penyakitmu. Kuasa Allah sudah memberkatimu dan membuka jalan bagimu. Dia Yesus yang sama. Dia Yesus yang tidak pernah berubah. Dia tetap ajaib. Dia tetap berkuasa. Dia tetap dahsyat sampai hari ini. Nyanyikan lagu ini dengan iman. Angkat tanganmu kepada Tuhan. Sembah Dia. Dia ada di sini. Haleluya. Aku percaya. Aku percaya ada mujizat. Oh, aku percaya Tuhanku dahsyat. Engkau sedang ditinggikan pagi ini. Umatmu sedang menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Oh, aku percaya Engkau Allah yang ajaib. Terus katakan, aku percaya. Ialah malam ialah malam ialah malam Engkau ajaib. Engkau
dengan kepuasan. Di dalam nama-Mu kami memperoleh kemenangan. Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan. Pagi ini kami dikuatkan, mengusir segala ketakutan kami, mengusir segala sakit penyakit kami. Dan kami percaya hanya satu nama, nama yang berkuasa, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus yang sanggup memberikan kemenangan. Nama yang berkuasa, nama yang heran. Haleluya. Kami mau bersorak bagi nama-Mu Tuhan. Nama yang menyembuhkan, nama yang memulihkan. Terima kasih, terima kasih. Kami percaya kami pagi hari ini, kami pulang dengan diberkati. Kami pulang dengan sukacita. Kami pulang dengan damai sejahtera. Karena Engkau terus kuasai hidup kami. Terus pimpin hidup kami Tuhan. Roh Kudus tinggal di dalam hidup kami. Sehingga kemanapun kami melangkah, kami tidak takut. Kami tidak gentar. Kami tidak goyah. Sebab kuasa-Mu memerdekakan kami. Kuasa-Mu memulihkan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur memiliki Allah yang seperti Engkau. Kami berterima kasih. Kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekarang saudaraku yang dikasih Kristus, kita pulang dan bawa berkat Allah Bapa, kasih sayang Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan